Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang masih diberikannya kepada kita. Selanjutnya selawat beriringkan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan serta contoh dan panutan yang layak kita jadikan contoh dan layak kita jadikan panutan guna meraih kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hadirin sekalian, kita berada di puncak tahun 1443 Hijriah. Insya Allah jika tidak ada aral melintang, jika ada umur kita esok, kita akan masuk kepada 1 Muharram 1444 Hijriah. Ini sebuah kebahagiaan hadirin sekalian, sekaligus juga sebuah tantangan bagi kita umat Islam. Hal ini kita katakan sebagai tantangan mengingat pesan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib yang mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa, kata Sayyidina Ali, yang hari ini lebih baik dari hari sama dengan hari yang kemarin, maka beliau mengatakan dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu sarrun min amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ungkapan Sayyidina Ali ini menjadi pelajaran penting bagi kita hadirin sekalian. Penting bagi kita untuk menjalani tahun-tahun selanjutnya.
Penting bagi kita untuk menjalani hari-hari selanjutnya, hadirin sekalian. Bagaimana kita terhindar dari orang yang merugi, dari orang yang celaka yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, hadirin sekalian, maka kita termasuk orang yang merugi. Artinya ketika tahun 1444 Hijriah itu lebih buruk daripada tahun 1443 Hijriah, hadirin sekalian, maka kita termasuk orang yang merugi, orang yang celaka menurut Ali bin Abi Thalib. Ini yang menjadi pesan penting bagi kita, hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dulu apa sebenarnya esensi dari Hijriah itu, hadirin sekalian. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun baru Hijriah itu, penanggalan Hijriah itu dimulai dari terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Kejadian hijrah itu menjadi penanggalan awal, menjadi tanggal 1 Hijriah, menjadi tanggal 1 Muharram menurut penanggalan Hijriah yang merupakan kalender Islam, hadirin sekalian. Artinya, hadirin sekalian, ini sebuah momen penting. Ini menjadi menjadi pelajaran penting bagi kita. Kenapa, hadirin sekalian? Karena andai kata ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya tidak melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, kita gak tahu bagaimana membayangkan kondisi Islam saat ini, hadirin sekalian. Maka syogianya, hadirin sekalian, momentum hijrah itu menjadi cambuk penting bagi kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah memiliki dua makna, hadirin sekalian. Makna yang pertama yaitu secara zahiriyah. Hijrah secara zahiriyah artinya perpindahan fisik dari satu tempat menuju ke tempat lain yang lebih baik. Itu pengertian hijrah secara zahiriyah, secara zahir. Perpindahan fisik kita dari satu tempat menuju kepada tempat lain yang lebih baik. Itu makna hijrah dari sudut pandang zahiriyah. Yang kedua, hadirin sekalian, makna hijrah dari sudut pandang maknawiyah adalah perubahan dari satu kondisi menuju kepada satu kondisi yang lebih baik. Itu yang disebut dengan hijrah secara maknawiyah. Nah, hadirin sekalian, pergantian kalender Hijriah dari 1443 menuju 1444 itu harus kita maknai sebagai hijrah menurut maknawiyah, hadirin sekalian. Kita harus mengecam ini sebuah hijrah menurut maknawiyah. Artinya terjadi sebuah perpindahan batin diri kita. Terjadi perpindahan pola pikir kita dari sebuah pola pikir yang satu menuju kepada sebuah pola pikir yang lain yang jauh lebih baik. Sehingga hadirin sekalian, mau tidak mau tahun 1444 Hijriah itu harus lebih baik dari tahun sebelumnya, hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin sekalian, kalau kita lihat hijrah menurut akar katanya, hijrah menurut akar katanya berasal dari kata hajaro. Ya, berasal dari kata hajaro yang berarti meninggalkan, menjauhkan. Makna yang lebih luas, hadirin sekalian, adalah kita meninggalkan, ini kita itu menjauhkan.
amal-amal yang tidak baik di tahun ini untuk menuju kepada sebuah amal-amal yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Maka hadirin sekalian, sikap kita dalam menghadapi tahun baru Hijriah ini harus kita maknai secara maknawiyah dan kita pahami secara akar kata Hijrah itu. Agar apa sekalian? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang tahun 1444 Hijriah itu lebih baik dari tahun 1443 Hijriah, maka dia termasuk orang yang beruntung. Pertanyaannya dari sekalian, diri kita mau termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang merugi? Atau bahkan kita mau termasuk orang yang celaka dari sekalian? Tiga hal ini dari sekalian merupakan pilihan hidup kita. Kita yang memilih. Kita mau masuk orang beruntung, mau masuk orang merugi, mau merasa orang yang celaka, itu pilihan kita masing-masing hadirin sekalian. Tidak ada pengaruh orang lain, diri kita lah yang menetapkan itu. Maka sebagai seorang muslim yang kafah hadirin sekalian, kita harus memaknai hijrah ini menurut pemahaman maknawiyah dan pahami hijrah itu berdasarkan akar kata yang sempurna hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tahun-tahun ke depan? Apa yang harus kita kerjakan menghadapi hari-hari yang akan datang hadirin sekalian? Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan kita yang akan datang? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dalam menyongsong tahun baru Hijriah hadirin sekalian, kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang cukup sederhana hadirin sekalian, tapi seyogianya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Dari An Aisyata radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ini pelajaran pertama jadi sekalian yang harus kita bangun dalam perspektif pemikiran kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang hadirin sekalian. Apa itu kata Rasul? Allah itu sangat menyukai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Allah itu menyukai amal yang dilakukan secara dawam, secara kontinu dari sekalian, walaupun sedikit demi sedikit. Ini yang pertama dari sekalian. Artinya dari sekalian, kita harus punya komitmen bahwa di tahun 1440 Hijriah itu kita harus punya amalan kecil, amalan sederhana yang kita lakukan secara dawam, secara kontinu, terus menerus hadirin sekalian. Contoh, masuk sholat subuh kita berinfak Rp2.000. Masuk nanti sholat zuhur kita ke masjid berinfak Rp2.000. Masuk sholat maghrib berinfak Rp2.000. Begitu seterusnya hadirin sekalian. Kita lakukan secara dawam, secara kontinu terus menerus. Hari-hari kita lakukan seperti itu hadirin sekalian. Itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita berinfak 50.000 sekali dalam seminggu. Ini hadirin sekalian,
pesan pertama yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi kebaikan-kebaikan kita di tahun yang akan datang, hadirin sekalian. Apalagi hadirin sekalian, ada lagi hadirin sekalian. Pagi kita membaca Al-Quran 5 ayat. Malam kita baca 5 ayat. Begitu seterusnya hadirin sekalian. Setiap hari kita baca Al-Quran, pagi 5 ayat, malam 5 ayat. Kalau bisa kita tambah lagi hadirin sekalian, pagi 5 ayat, siang 5 ayat, sore 5 ayat, malam 5 ayat. Seterusnya seperti itu hadirin sekalian. Itu perbuatan sederhana yang jauh lebih disukai Allah ketimbang kita membaca Al-Quran 5 halaman sekaligus setiap malam Jumat. Itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kecil, perbuatan sederhana yang dilakukan secara kontinu. Ini hadirin sekalian, pesan pertama kita dalam menghadapi tahun 1440 Hijriah, yaitu kita harus menanamkan komitmen kita melaksanakan amal-amalan kecil yang sederhana tapi sifatnya dawam, sifatnya kontinu, terus menerus kita lakukan hadirin sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi antamutu walisanuka radbun min zikrillah. Ini pesan kedua hadirin sekalian. Amalan yang paling disukai Allah itu adalah jika kamu mati sedangkan lisanmu basah untuk berzikir kepada Allah. Allah itu lebih menyukai hadirin sekalian ketika kita meninggal dunia sedangkan lisan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, siapa bilang ini amalan yang sulit hadirin sekalian? Ini amalan yang sederhana. Ini amalan yang tidak perlu berbayar. Tapi maknanya hadirin sekalian, manfaatnya itu jauh lebih penting dari amalan-amalan besar lainnya hadirin sekalian. Apa itu? Kita tetap senantiasa berzikir dalam kondisi apapun, dalam keadaan seperti apapun kehidupan kita hadirin sekalian. Naik kendaraan kita bisa sambil berzikir. Bekerja kita sambil bisa berzikir hadirin sekalian. Nggak usah pakai lisan, berzikirlah pakai hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir yang sederhana hadirin sekalian, yang bisa kita ucapkan senantiasa setiap saat, setiap waktu hadirin sekalian. Sehingga hadirin sekalian, kondisinya kata Rasul, Allah itu sangat suka ketika kita dijemput ajal kita sedang berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah hadirin sekalian kondisi yang didambakan sebenarnya bagi seluruh umat Islam. Maukah kita mendapatkan posisi ini? Kembali kepada diri kita masing-masing. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang ketiga hadirin sekalian, pesan terakhir hadirin sekalian, yang bisa kita persiapkan dalam menghadapi tahun 1444 Hijriah. Rasul mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi man at'amu miskinan min ju'in au rafa'a anhu maghraman au kasafa anhu kurban. Ini kita sampai kepada tahap kesolehan sosial hadirin sekalian. Kalau yang pertama, yang kedua tadi hadirin sekalian, itu kesolehan individual. Itu kesolehan pribadi kita hadirin sekalian. Nah, pesan yang ketiga ini merupakan puncak daripada kesolehan sosial hidup kita. Yang harus kita pahami hadirin sekalian, bahwa hidup kita ini bukan tentang pribadi kita sendiri, tapi juga ada pribadi orang lain. Maka pesan ketiga hadirin sekalian, Rasul mengatakan Allah itu sangat menyukai amalan
Orang yang memberi makan orang miskin yang sedang kelaparan. Itu Allah sangat menyukai sekalian. Atau orang yang membayar tanggungan orang yang sedang dalam keadaan kesempitan secara ekonomi. Atau kita menghilangkan kesusahan dari orang lain. Ini pesan yang ketiga dari sekalian. Bahwa salah satu amal yang terbaik itu dari sekalian yang dicintai Allah itu adalah kita memberi makan orang miskin yang sedang berada dalam kelaparan, hadirin sekalian. Atau kita mengangkat satu kesusahan orang miskin dari kehidupannya. Contoh, ada seorang anak orang miskin, hadirin sekalian, kita adopsi dia atau kita biayai kebutuhan sekolah, hadirin sekalian. Maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Bahwa kita memiliki kepedulian sosial, memiliki empati yang tinggi terhadap orang miskin, hadirin sekalian. Di tengah kondisi kehidupan masyarakat kita yang acuh tidak acuh terhadap kepentingan orang miskin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, hadirin sekalian, dari pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini, hadirin sekalian, mari kita song-song tahun baru Hijriah 1444 Hijriah ini dengan memahaminya secara maknawiyah dan memahaminya secara akar katanya, yaitu hajar. Artinya kita melakukan perpindahan pola pikir kita, melakukan perpindahan amal perbuatan kita dari amal yang tidak baik tahun ini menuju kepada sebuah amal yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.